Petunjuk antisipasi antifactory guidance. Bimbingan antisipasi bagi orang tua akan berbeda untuk setiap tahap usia anak karena disesuaikan dengan karakteristiknya. Bagi bayi 6 bulan pertama, ajarkan perawatan bayi dan bantu orang tua untuk memahami kebutuhan respon bayi. Yang selanjutnya, bantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan simulasi bayi. Yang ketiga, tekan kebutuhan imunisasi. Yang keempat, persiapkan untuk pengenalan makanan padat. Yang poin kedua, 6 bulan kedua, setiap orang tua akan respon stranger anxiety, takut pada orang asing dari anak. Poin kedua, bimbingan orang tua mengenai disiplin karena peningkatan mobilitas bayi. Yang terakhir, ajarkan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik anak dan rasa keingintahuannya. Usia toddler 1-3 tahun. Poin ke-1, usia 12-18 bulan. Poin kedua, menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, khususnya negativisme. Yang selanjutnya, dorong orang tua untuk melakukan penyapihan secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat. Oke, lanjut, adanya jadwal waktu makan yang rutin. Lalu pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi terutama di rumah, kendaraan bermotor, keracunan, dan lain-lain. Selanjutnya, perlunya ketentuan-ketentuan atau aturan disiplin dengan lembut, dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan temper tantrum yang sering terjadi pada toddler. Oke, poin terakhir yaitu perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Yang selanjutnya ada usia toddler 1-3 tahun. Yang ke-1, usia 12-18 bulan. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, khususnya negativisme. Dorong orang tua untuk melakukan penyapihan secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat. Adanya jadwal waktu makan yang rutin. Pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi terutama di rumah, kendaraan bermotor, keracunan, dan jatuh. Perlunya ketentuan-ketentuan atau peraturan ataupun aturan disiplin dengan lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan temper tantrum yang sering terjadi pada toddler. Perlunya mainan baru yang untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Yang selanjutnya, usia toddler 1-3 tahun. Yang kedua, usia 18-24 bulan. Menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermain. Menekankan pentingnya persiapan anak untuk kehadiran bayi baru dan kemungkinan terjadinya persaingan dengan saudara kandung. Yang selanjutnya, mendiskusikan berkembangnya rasa takut seperti pada kegelapan atau suara keras. Menyiapkan orang tua akan adanya tanda-tanda regresi pada waktu anak mengalami stres. Misalnya anak yang tadinya sudah tidak mengompol tiba-tiba menjadi sering mengompol. Usia toddler 1-3 tahun atau usia 24-36 bulan. Yang pertama yaitu mendiskusikan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan dengan cara meniru. Yang kedua yaitu mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training atau sikap menghadapi keadaan-keadaan seperti mengompol ataupun buang air besar. Yang ketiga yaitu menekankan keunikan dari proses berpikir si anak, misalnya melalui bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu menekankan disiplin harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata. Terus ada usia prasekolah atau usia 3 tahun. Yang pertama yaitu menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang
luas, terus menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan, dan yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan perilaku yang agresif atau menurunkan ketegangan atau tension. Terus yang keempat yaitu menganjurkan orang tua untuk menawarkan kepada anaknya alternatif pilihan pada saat anak bimbang, dan yang terakhir yaitu perlunya perhatian ekstra. Terus ada usia prasekolah lanjutannya yaitu usia yang 4 tahun. Yang pertama yaitu perilaku lebih agresif termasuk aktivitas motorik dan bahasa, terus menyiapkan dan meningkatkan rasa ingin tahu tentang seksual, dan yang terakhir yaitu menekankan pentingnya batas-batas yang realistik dan tingkah lakunya. Masih dalam usia sekolah, yang ketiga ada usia 11 sampai 12 tahun. Pertama, bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh saat pubertas. Kedua, anak wanita mengalami pertumbuhan dengan cepat. Ketiga, pendidikan seks atau sex education yang adekuat dan informasi yang akurat. Nah, yang selanjutnya pembahasan ini usia remaja pada usia remaja. Pada usia remaja, pertama, terima remaja sebagai manusia biasa. Kedua, hargai ide-idenya, kesukaan dan ketidaksukaan serta harapannya. Dan yang ketiga, biarkan remaja mempelajari dan melakukan hal-hal yang disukainya walaupun metodenya berbeda dengan orang dewasa. Dan yang keempat, berikan batasan yang jelas dan masuk akal. Kelima, hargai privasi remaja. Keenam, berikan kasih sayang tanpa menuntut. Yang ketujuh, gunakan pertemuan keluarga untuk merundingkan masalah dan menentukan aturan-aturan. Kedelapan, orang tua juga harus menyadari bahwa mereka ingin mandiri, sensitif terhadap perasaan dan perilaku yang mempengaruhinya teman-temannya merupakan hal yang sangat penting, dan memandang segala sesuatu sebagai hitam atau putih, baik ataupun buruk. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pencegahan kecelakaan pada anak. Pada masa bayi, pertama, menghindari aspirasi, misalnya simpan pada tempat yang aman dan tidak terjangkau, atau buang benda-benda yang berpotensi menyebabkan aspirasi seperti bedak, kancing, permen, biji-bijian, dan sebagainya. Selanjutnya, gendong bayi saat memberi makan dan menyusui. Nah, yang kedua ada kekurangan oksigen. Misalnya, jauhkan dan jangan biarkan anak bermain plastik, sarung bantal, atau benda-benda yang berpotensi membuat anak kekurangan oksigen. Jangan pernah meninggalkan bayi sendirian di kamar bayi atau kamar mandi. Yang ketiga, jatuh. Nah, dari jatuh ini contohnya itu beri pengamanan tempat tidur saat bayi atau anak sedang tidur. Usahakan anak duduk di kursi khusus atau tidak memakai kursi tinggi. Dan usahakan juga ujung benda seperti meja dan kursi tidak tajam. Dan juga jangan pernah meninggalkan bayi pada tempat yang tinggi, dan bila ragu, tempatnya bayi di lantai dengan mengalas. Yang keempat ada luka bakar. Misalnya nih, cek air mandi sebelum dipakai, simpan air panas di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak. Jangan merokok di dalam rumah atau dekat dengan bayi. Tempatkan peralatan listrik jauh dari jangkauan bayi dan gunakan pengaman. Yang kelima, ada keracunan. Misalnya, simpan bahan toksik di lemari atau tempat yang aman. Dan juga buang bahan-bahan yang mengandung zat kimia tidak terpakai seperti baterai ke tempat yang jauh dari jangkauan bayi. Yang selanjutnya ada usia prasekolah, yaitu usia 5 tahun. Yang pertama, menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah. Yang kedua, meyakinkan bahwa usia tersebut merupakan periode tenang pada anak. Yang selanjutnya ada usia sekolah, yaitu usia 6 tahun. Yang pertama yaitu ada bantu orang tua untuk memahami kebutuhan sosialisasi dengan cara mendorong anak berinteraksi dengan temannya. Yang kedua, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan pada anak, terutama naik sepeda. Yang ketiga, siapkan orang tua akan peningkatan ketertarikan anak untuk main di luar. Yang terakhir, dorong orang tua untuk menghargai kebutuhan anak pada privasi dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu usia 7-10 tahun. Yang pertama, menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. Yang kedua, tertarik untuk beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir, siapkan orang tua untuk menghadapi anak, terutama anak perempuan yang memasuki pubertas. Masa toddler. Jenis kecelakaan yang sering terjadi pada masa toddler ini yaitu yang pertama,
jatuh atau luka akibat mengendarai sepeda. Yang kedua yaitu tenggelam. Yang ketiga yaitu keracunan atau terbakar. Yang keempat tertabrak karena lari mengejar bola maupun balon. Yang kelima aspirasi dan asfiksia. Adapun pencegahan pada masa toddler yang bisa kita lakukan. Yang pertama, awasi anak jika bermain dekat dengan sumber air. Yang kedua, ajarkan anak berenang. Yang ketiga, simpan korek api dan hati-hati terhadap kompor masak dan setrika. Yang keempat, tempatkan bahan kimia atau toksik di lemari yang lebih aman. Yang kelima, jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan. Yang keenam, cek air mandi sebelum dipakai. Yang ketujuh, tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, awasi anak pada saat memanjat maupun melompat. Selanjutnya usia prasekolah. Kecelakaan sering terjadi, biasanya anak kurang menyadari potensi berbahaya seperti objek panas, benda tajam, dan akibat naik sepeda. Misalnya main di jalan, lari mengambil bola ataupun layangan, dan menyeberang jalan. Pencegahannya ada dua cara, yaitu yang pertama mengontrol lingkungan. Yang kedua, mendidik anak terhadap keamanan dan potensial berbahaya. Misalnya, menjauhkan korek api dari jangkauannya dan mendidik anak cara menyeberang dan arti rambu lalu lintas. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.